Tibalah masanya, kali ini kita masih masuk di tahun kelima kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Bab kali ini kita akan membahas tentang masuknya dua tokoh utama yang sangat luar biasa dari pemuka Quraisy yang masuk ke dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus takmir dari Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta serta seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir, saya doakan senantiasa Allah hadirkan kepada kita kecukupan, Allah senantiasa hadirkan kepada kita keberkahan, rahmatnya, sehingga kita senantiasa merasakan nikmat demi nikmat yang Allah hadirkan. Allah senantiasa hujamkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta Allah senantiasa hadirkan solusi, cahaya terang atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi maupun ujian demi ujian yang Allah hadirkan kepada kita, yang sejatinya adalah untuk menguatkan derajat ketakwaan kita. Di mana setiap ujian ini bentuknya bermacam-macam, bisa dari ujian dari lingkungan kerja kita, rumah tangga kita, ataupun pula yang terkait dengan kesehatan kita, finansial kita, dan lain sebagainya. Semoga dengan kita terus ittiba kepada baginda Nabi, kita hadir di majelis ilmu, Allah semakin lapangkan segala urusan hidup kita. Amin Allahumma amin. Puji syukur senantiasa kita hadirkan kepada satu-satunya yang hak, satu-satunya yang paling berhak untuk mendapatkan pujian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang telah mana kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dituntun oleh Allah kita ini untuk bisa hadir di sini adalah bagian dari nikmat Allah yang sangat luar biasa. Kita dihujamkan hati kita untuk masih istiqomah di majelis ilmu ini. Maka mari sungguh-sungguh kita mengucapkan rasa syukur ini baik di lisan maupun dengan hati kita, dan mengucap kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Insyaallah dengan sungguh-sungguh kita semakin belajar tentang perjuangan beliau, belajar tentang sirah beliau, belajar tentang ketenangan, kelapangan hati beliau, dan pola-pola di mana Allah hadirkan keberlimpahan pertolongan kepada beliau. Kita pun nantinya akan semakin dilembutkan hati kita, semakin dicukupkan hati kita, semakin pula kita pun disayang, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah itu sangat sayang dengan Rasulullah. Ketika kita pun sangat dekat dengan Rasulullah, insya Allah kita pun akan dapatkan keberkahan. Salah satunya kita pun akan semakin dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, sebelum kita mulai majelis ilmu ini, kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang strategi-strategi dari kaum Quraisy kepada baginda Nabi Muhammad SAW, berbagai siasat yang dilakukan, serta kemudian Rasulullah menginstruksikan kepada sebagian sahabat untuk mulai hijrah ke Habasyah. Ke Habasyah itu adalah Abisinia atau Ethiopia kalau di era saat ini. Maka tibalah masanya, kali ini kita masih masuk di tahun kelima kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Bab kali ini kita akan membahas tentang masuknya dua tokoh utama yang sangat luar biasa dari pemuka Quraisy yang masuk ke dalam Islam. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah hadirkan keberkahan kepada kita semuanya, dimudahkan, dilancarkan agar diri kita semakin menjadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya kasih sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di siang yang baik ini ya Rabb, kami sedang berkumpul di sini ya Allah, di Masjid An-Nur ini ya Allah, di tengah-tengah aktivitas pekerjaan kami ini ya Rabb, kami ingin belajar tentang sirah kekasihmu ya Rabb, tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Maka cintailah pula kami ya Rabb, sayangilah pula kami sebagaimana Engkau sangat sayang kepada baginda Nabi SAW. Seringkali kami sungguh tidak sadar ya Rabb, betapa perjuangan Nabi kami hingga wasilah-wasilah ajarannya datang kepada kami. Maka izinkanlah kami ini ya Rabb, dengan wasilah kebaikan-Mu, semoga kami bisa mengambil hikmah dari kisah perjalanan kasih-Mu baginda Nabi SAW yang penuh dengan haru, penuh perjuangan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan keberlimpahan pertolongan dari-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, cukupkanlah apapun yang telah Engkau titipkan kepada kami ya Rabb. Anugerahkanlah perasaan yang cukup di hati kami ya Rabb, agar kami menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur ya Rabb. Ya Allah, kami mohon bimbingan-Mu ya Rabb untuk hati kami, lisan kami, baik hari ini maupun seterusnya. Kami serahkan diri kami ini sepenuhnya hanya kepada-Mu ya Rabb. Kami pasrahkan segala apapun atas kehendak-Mu. Bawalah diri kami ini ke jalan yang Engkau ridhai ya Rabb, jalan yang Engkau bimbing ya Rabb. Jangan tinggalkan diri kami ini di lembah kegelapan ya Rabb. Maka mudahkanlah kami untuk menuntut ilmu hari ini ya Rabb. Bukakanlah hati kami agar ilmu dan hidayah-Mu masuk sungguh-sungguh ke dalam hati kami ya Rabb. Sallallahu ala Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Semoga keberkahan senantiasa Allah limpahkan pula kepada musannif, muallif, pengarang kitab dari Nurul Yakin maupun kitab Khulasah Nurul Yakin, yakni Syekh Muhammad Khudri Bek dan juga Syekh Umar ya, Abdul Jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Islamu Hamzata wa Umar. Islamu ya, masuknya Islam Hamzata, yakni Hamzah, wa Umar dan Umar. Fis sanatil khamisati, dalam tahun kelima, maksudnya tahun kelima dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslama rajulani, masuklah Islam dua laki-laki, min kibari Quraisyin, dari ya, kibarin itu pembesar ya, dari kaum Quraisy, masyhurani, yang sangat masyhur keduanya, bil kuwati, masyhur dari apanya? Masyhur dari kekuatannya, baik itu kekuatan fisik maupun pengaruhnya. Wasyaja'ati, dan terkenal dengan sangat pemberani. Siapakah dua tokoh ini? Wahuma, ya, dan dia kedua ini, yaitu yang pertama Hamzatu ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi yang bernama Hamzah ini, beliau ini adalah anaknya Abdul Muthalib. Jadi beliau nama lengkapnya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, adiknya pamannya Nabi Abu Thalib, namun beda ibu, beda dari jalur ibu dari Abu Thalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ini, beliau ini seumuran dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau ini dalam beberapa riwayat, bahkan dulu di pengantar kita pernah belajar di episode 1 dan 2, bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib ini masih saudara sepersusuan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sama-sama pernah disusui oleh yang bernama Thuwaibah. Jadi kalau sama-sama disusuin artinya sepantaran istilahnya. Tapi kalau secara nasabnya beliau itu dipanggil paman, gitu ya, karena masih anak dari kakeknya Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika beliau ini masih keturunan dari Bani Hashim, maka Hamzah bin Abdul Muthalib ini sebagaimana paman Nabi yang lainnya. Kalau Abu Thalib itu diberikan keleluasaan menjadi pemimpin untuk ya, mengurusi urusan Ka'bah,
Maka Hamzah bin Abdul Muthalib ini juga pengaruhnya sangat luar biasa di kalangan kaum Quraisy. Hamzah bin Abdul Muthalib ini, beliau hobinya itu setiap harinya adalah berburu. Jadi badannya itu sangat kekar, lincah, ya, dan sangat disegani oleh golongan kaum Quraisy. Nah, pada suatu hari, ya, ketika Rasulullah SAW sudah mulai sungguh-sungguh terang-terangan menyiarkan agama Allah ini, satu-satunya ya dari golongan kaum Quraisy pemuka yang tidak serta-merta ikut-ikutan untuk menyerang Rasulullah adalah Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Beliau hanya diam saja. Beliau hanya memikirkan, mungkin keponakanku ya begitu, yang sewajarnya saja. Tapi pada suatu ketika beliau itu sedang berburu, ya, kemudian pulang masih membawa dengan busur panah yang sangat besar. Kalau zaman ya, Nabi itu busur panahnya Masya Allah luar biasa. Beliau itu tiba-tiba berpapasan dengan salah satu budak yang bernama ya budaknya Abdullah bin Jad'an. Beliau itu budak ini sungguh-sungguh melihat ketika Rasulullah SAW ketika sedang beribadah di Bukit Sofa didatangi oleh Abu Jahal. Ketika didatangi oleh Abu Jahal ini Rasulullah dicaci maki, tapi Rasulullah itu hanya diam saja. Merasa Abu Jahal ini ketika mencaci maki kok tidak mendapatkan fadilah apapun, maka akhirnya oleh Abu Jahal diambillah batu itu dipukulkan sampai ke kepalanya Rasulullah SAW. Ketika melihat itu, ya, budaknya Abdullah bin Jad'an tadi ketika melihat pulang berpapasan dengan pulangnya Hamzah bin Abdul Muthalib, maka dicegatlah Hamzah bin Abdul Muthalib, disampaikan bahwa sesungguhnya keponakanmu baru saja dipukuli, istilahnya gitu ya, dipukuli oleh siapa? Abu Jahal. Melihat itu, di zaman Rasul itu asobiyah itu sangat tinggi. Asobiyah itu apa istilahnya? Kecintaan dengan golongannya. Jadi meskipun berbeda pandangan, berbeda keyakinan, tapi kalau namanya sama-sama satu bani, sama-sama satu kabilah, sama-sama satu keluarga, itu jiwa, istilahnya kalau tentara itu namanya jiwa korsa gitu ya. Kalau kita itu namanya asobiyah. Jadi kesukuan, sangat yang melindungi suku. Gak terima ketika ada saudaranya, keponakannya dipukuli oleh Abu Jahal. Langsung masih membawa busur tadi, pulang dari yang namanya berburu. Bisa dibayangkan kalau pulang dari berburu itu berhari-hari tidak pulang ya. Jadi masih egonya itu masih tinggi, emosinya masih tinggi, dicari di mana Abu Jahal. Tidak langsung pulang, mencari Abu Jahal dulu. Ketika berjumpa dengan Abu Jahal ya, maka langsung oleh Abu Jahal itu ya, Masya Allah, ini diriwayatkan pula sebagai pelengkap, saya ambilkan dari kitab Ar-Rahiqul Maktum ya, Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini juga tentang sirah Nabawi. Beliau mengatakan bahwa begitu Hamzah memasuki satu majelis dan menjumpai Abu Jahal, dia berdiri di dekat kepala Abu Jahal dan berkata, "Wahai orang yang berpantat kuning, apakah kau berani mencela saudaraku padahal aku telah mengikuti agamanya?" Padahal saat itu Hamzah itu belum masuk Islam, tapi merasa saking dekatnya dengan Rasulullah ingin membela Rasulullah. Kemudian seketika itu juga Hamzah langsung memukul kepala Abu Jahal dengan tangkai busur yang tadi baru dibawa. Dan Abu Jahal ini kan dari Bani Makhzum, maka seketika saat itu Bani Makhzum yang ada di situ langsung berdiri, tidak terima kalau ada kabilahnya ya, satu keluarganya itu dipukul oleh Hamzah. Maka seketika itu pula di situ semua Bani Hamzah dan juga ya, Masya Allah, dari Bani-nya Hamzah ini masalah Bani Hashim ya, semuanya langsung berdiri juga ingin membela ya. Maka seketika itu tidak jadi, karena semuanya ada pembelanya masing-masing yang sama-sama sangat besar. Maka di saat itulah, setelah ya yang namanya Hamzah bin Abdul Muthalib ini merasa keponakanku ini tidak punya salah apa-apa, kok sampai disebeginikannya. Maka muncullah cahaya ya, mulai hidayah hadir dalam hatinya. Setelah kejadian itu barulah langsung Hamzah bin Abdul Muthalib bersyahadat ya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini tadi baru pemuda yang pertama. Yang kedua, wa Umaru ibnul Khattabi tsanil khulafa'i rasyidin. Yang kedua ini adalah Umar bin Khattab. Umar anaknya Khattab ya, yang kemudian nantinya menjadi khalifah yang kedua. Nah,
Siapa sejatinya sosok Umar bin Khattab ini? Jadi kalau dibilang Umar bin Khattab ini dibandingkan dengan Hamzah, sejatinya itu pengaruh terkait dengan kedudukan kehormatannya. Itu Umar bin Khattab ini masih di bawah. Kalau Hamzah ini memang masih keturunan pemukanya kaum Quraisy, yakni Bani Hashim. Sementara Umar bin Khattab ini adalah keturunan suku Bani Adi. Ini suku yang biasa. Bahkan ayahnya Umar bin Khattab ini hanyalah seorang pedagang biasa. Tapi mengapa Umar bin Khattab ini sangat disegani di masa itu? Itu karena memang sosok fisiknya, perawakannya, dan juga karakternya, mentalnya yang sangat temperamen. Dikit-dikit mainnya fisik, dikit-dikit langsung tidak terima, dikit-dikit langsung pukul gitu. Ini memang ya, Umar bin Khattab ini ditakutinya bukan karena ditakutin pengaruh secara luas, secara politiknya bukan, tapi karena pengaruh fisiknya, diseganinya karena memang ya sosoknya yang fisiknya sangat luar biasa. Nah, ketika Umar bin Khattab ya, ini sejatinya saat itu ya, merasa kenapa yang namanya Rasulullah ini ya senantiasa memecah belah antara orang tua dengan anak, antara saudara dengan saudaranya, karena bedanya keyakinan, karena adanya ajaran baru sehingga mulai terkotak-kotak, terpisah-pisah. Maka Umar bin Khattab ini tidak terima dengan Rasulullah SAW. Nah, singkat cerita, ketika Umar bin Khattab ini sudah mentok, sudah mulai memperingatkan dengan lisan kok tidak didengar istilahnya, maka beliau sudah mulai gak ada cara lain selain apa? Kita singkirkan saja Muhammad, kita bunuh saja Muhammad. Maka beliau ya dengan bermaksud membawa pedang yang terhunus, beliau pergi mencari di mana keberadaan Rasulullah SAW. Sebagaimana di sirah sebelumnya kita pelajari, ketika dari ya, kaum muslimin itu masih di angka 30-an jamaah, itu kan dibutuhkan tempat satu majelis. Rasulullah itu mengajarkan ya ajaran agama Islam itu di tempat di rumahnya Arqam ya. Maka nanti akan ketemunya Umar bin Khattab ini dan bersyahadatnya nanti di rumahnya Al-Arqam. Nah, ketika hendak mau datang, mau membunuh Nabi dengan pedang yang sudah terhunus, tiba-tiba beliau itu dicegat oleh ya, salah satu ya, orang Quraisy bernama Nu'aim bin Abdullah. Ini memprovokasi maksudnya, tapi dengan hasil provokasi inilah sejatinya ada jeda untuk menenangkan hatinya sejenak Umar bin Khattab sebelum ketemu Rasulullah. Nu'aim bin Abdullah ini sejatinya ingin memprovokasi bahwasanya ya, mau kemana engkau Umar? Ya, saya hendak membunuh ya Muhammad. Apa jawabnya Nu'aim bin Abdullah? Kamu jangan urusi orang lain dulu, urusi dulu adikmu saja yang bernama Fatimah binti Khattab itu sudah masuk Islam dulu. Apa iya kamu ngurusi orang lain sementara kamu gak memperhatikan keluargamu sendiri? Malu Umar bin Khattab, langsung balik arah mencari di mana adiknya yang bernama Fatimah binti Khattab. Nah, ketika Umar ini ya sudah menemui adiknya, bertemu dengan adiknya, beliau mendengar ketika sudah dekat dengan rumahnya adiknya ini, mendengar sayup-sayup ketika adiknya itu membaca surah dari Quran, surah At-Taha ayat 41 ya, membaca firman Allah. Maka ketika masuk langsung disembunyikan nih berkas ini ya, selebaran. Kalau zaman dulu kan belum sampai bentuknya mushaf secara ya seperti kita langsung satu kitab gitu ya, tapi masih selebaran-selebaran. Maka karena maksudnya Fatimah ini adalah ingin menyembunyikan agar tidak ya diketahui, agar kakaknya tidak marah, disembunyikanlah mushaf ini. Kemudian ketika Umar itu mencari-cari dan ketemu mushafnya, dibaca langsung oleh Umar bin Khattab. Dan ketika dibaca Quran surah Thaha ayat 41 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Dan ketika membaca ini ya, Umar bin Khattab ini diawali dulu dengan ada kalimat, di atasnya ada kalimat basmalah. Ketika membaca bismillah, kemudian membaca Quran surah At-Taha ayat 41 ini, tiba-tiba Umar bin Khattab ini bergetar ketika beliau merasakan sungguh-sungguh membaca lafaz-lafaz kalamullah yang indah ini. Maka kemudian beliau lanjutkan, kalau begitu
antarkan aku, temukan aku di mana ya Muhammad berada. Maka beliau mencari-cari, tapi yang ada di sana pada ketakutan. Dikiranya karena masih memegang pedang tadi, dikiranya ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Padahal di detik ketika beliau membaca Quran surah At-Tahin 41 ini, sejatinya cahaya hidayah sudah Allah hujamkan di hati beliau. Kita ingat kemarin ketika Rasulullah SAW ditimpa dengan kotoran unta saat sujud di Ka'bah, beliau berdoa, doanya apa? Masih ingat Bapak Ibu? Rasulullah itu berdoa, ya Allah, ya, hadirkanlah hidayah kepada salah satu dari dua Umar. Ternyata di sini Allah ijabah doa itu. Ketika Rasulullah itu mencari, maksudnya bukan Rasulullah, Umar bin Khattab ini mencari Rasulullah, beliau berpapasan dengan namanya Hamzah. Jadi ini selang 3 hari ketika Hamzah bin Abdul Muthalib baru masuk Islam, baru mu'alaf. Hamzah ini juga sosoknya kekar, maka beliau juga bermaksud ingin melindungi Rasulullah. Kalau kamu pengen sungguh-sungguh bertemu Rasulullah, saya dampingi, saya hantarkan. Diantarkanlah Umar bin Khattab ke rumahnya Al-Arqam. Ketika bertemu dengan Rasulullah, ternyata yang terjadi di samping Hamzah itu, ternyata bukan ingin membunuh. Pedangnya langsung Masya Allah dilepaskan, beliau meluk Rasulullah, dan beliau ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan 2 pemuda inilah sejatinya yang Masya Allah ya sangat luar biasa. Kelak dalam sejarah-sejarah berikutnya nanti kita bahas tentang beliau ini menjadi pejuang-pejuang yang sangat luar biasa. Kalau Hamzah bin Abdul Muthalib nanti jihad, beliau syahid matinya ketika setelah selesai di perang Badar, di perang Uhud beliau syahidnya. Kemudian nanti Umar bin Khattab ini juga beliau luar biasa menjadi khalifah yang kedua, dan beliau wafatnya itu syahid insya Allah ketika sedang sholat ditusuk oleh salah satu kaum musyrikin. Nah, berikutnya kita lanjutkan lagi. Wa kana Umaru Umar bin Khattab radhiyallahu an qabla al-islamihi, sebelum Islam, min a'dhamil mu'aridina lil islami, dulunya itu yang paling gencar memusuhi Islam, Masya Allah. Wal muntaqimina mimman aslama, dan paling gencarnya ini mencegah orang-orang untuk memeluk Islam. Fa'azzallahu al-islama bi islamihima, lalu Allah memuliakan Islam dengan justru memasukkan beliau radhiyallahu an Umar bin Khattab ini masuk ke dalam agama Islam. Wa kanal muslimuna, jumlah yang ada dalam orang-orang yang Islam, orang-orang yang Muslim, fi dzalikal waqti, pada saat itu, saat Umar bin Khattab dan juga Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam itu adalah arba'ina rajulan, ada 40 orang laki-laki, wa ihda asyrata imra'atan, yakni ada 11 perempuan. Nah, berikutnya di pertemuan saja yang akan datang saja kita bahas lebih dalam. Ini tentang mulai masuk di tahun ke-7 kenabian, ketika Rasulullah SAW mulai disebut dengan tahun penuh dengan derita. Ketika Rasulullah ini sudah mulai diboikot oleh orang-orang Quraisy. Jadi nanti kita akan bahas tentang adanya 40 pemuka orang Quraisy menandatangani kesepakatan bahwa Bani Muthalib dan Bani Hashim semuanya itu akan diboikot. Beliau diasingkan di salah satu tempat disebut dengan namanya Syi'ib. Syi'ib itu adalah salah satu lembah, di mana dulu lembah itu miliknya Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, dan itu juga tempat di mana lahirnya Rasulullah, tempat lahirnya putrinya Rasulullah Fatimah Az-Zahra. Di tempat itu beliau sangat dikucilkan. Tidak boleh ada yang berhubungan terkait dengan dagang, baik jual ataupun beli. Tidak ada yang boleh menikah juga, baik putra maupun putri dengan Bani ini. Dan nanti kisah tentang pemboikotan ini berlangsung sampai kurang lebihnya 3 tahun. Sampai-sampai digambarkan betapa perjuangan luar biasanya Bani Hashim dan Bani Muthalib saat itu adalah memakan itu daun-daunan yang ada. Jadi saking gak adanya makanan, daun yang ada itu dimakan demi untuk bertahan hidup. Tapi dahsyatnya adalah ketika Allah itu hujamkan kepada orang Arab itu asabiah yang tinggi, yang membela Rasulullah itu bukan hanya orang Islam saja, tapi Bani Muthalib dan Bani Hashim itu kan gak semuanya sudah Islam.
Jadi mereka pun ikut mau sungguh-sungguh ya, mendampingi, menolong dan juga membersamai perjuangan dalam proses pemboikotan tersebut. Dan setelah bangkit dari pemboikotan itulah Islam mulai sungguh-sungguh berjaya dan mulai nanti ada tanda-tanda bahwa Rasulullah itu sudah mulai diperintahkan untuk mulai hijrah. Karena tadi mulai yang namanya pemboikotan adalah tahun ke-7 kenabian, berarti kurang lebih sampai tahun ke-10 kenabian. Mulai tahun ke-11 ini sudah mulai tanda-tanda perintah untuk mulai hijrah. Mulai ada peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa, termasuk nanti kita bahas lebih lanjut terkait dengan istri Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah mulai dijemput oleh Allah, mulai paman Nabi mulai wafat, mulai nanti ada Isra Mi'raj, dan mulailah ada masa kejayaan umat Islam akan berkembang saat nanti sudah mulai hijrah ke tanah Madinatul Munawwarah, tanah Madinah. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat, betapa perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW beserta dengan para sahabatnya ini tidak ada yang tidak, ya Masya Allah, tidak ada yang mudah di saat itu. Tapi dengan keimanannya mampu mereka bisa menghadapi, menjalani setiap fasenya, dinikmati prosesnya. Maka pun sama dengan kehidupan kita. Kalau kita ingin senantiasa dihadirkan pertolongan Allah, kemudahan demi kemudahan setelahnya, maka nikmati dulu prosesnya. Proses di mana ujian demi ujian yang Allah hadirkan kepada kita. Karena di balik setiap ujian, itu sejatinya adalah tanda cintanya Allah kepada hambanya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya jika Allah itu mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Dan barang siapa yang ridho, Allah pun akan ridho kepadanya. Tapi jika dia tidak mau ridho, Allah justru akan murka kepadanya. Maka ketika kita saat ini, detik ini, mungkin selama kita ini masih bernafas, kita tidak bisa lepas dari yang namanya ujian. Tapi di balik setiap ujian, inilah tanda cintanya Allah kepada kita semuanya. Bahwa Allah inginkan kebaikan untuk kita, Allah inginkan selamat untuk kita. Maka tidak ada cara yang lain selain kita harus senantiasa berlatih sebagaimana Rasulullah dengan para sahabat untuk senantiasa ridho, menikmati saja dulu prosesnya. Terkait dengan nikmat itu, nanti Allah yang akan menghadirkan. Kita lewati fase demi fase, termasuk pekerjaan ini kita jalani dengan sepenuh-penuhnya, ya sebaik-baiknya. Kita niatkan sungguh-sungguh dalam ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ya senantiasa menjaga anggota keluarga kita menafkahi mereka semuanya. Ini adalah juga jalan, Masya Allah, ibadah yang sangat mulia, yang juga sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Maka saya doakan semoga kita semuanya hadir di sini, Allah semakin hadirkan kepada kita kesehatan, kemudahan demi kemudahan dalam menjalani seluruh aktivitas kita, termasuk pekerjaan kita dan juga bahtera rumah tangga kita. Amin Allahumma amin. Ya. Cukup sekian terlebih dahulu, ya saya kembali lagi kepada Bapak Rusli, ya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.